Shalom sahabat-sahabat bijaksana yang kami kasihi dan kami doakan. Dimanapun Anda berada saat ini dan keadaan apapun yang Anda alami, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan Anda. Sebelum memulai renungan kita kali ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami kenal lewat Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur memiliki Allah yang besar seperti Engkau, dan kami bersyukur Engkau telah memilih kami bahkan sebelum kami lahir di dunia ini. Kami percaya bukanlah suatu kebetulan kami mendengarkan firman-Mu lewat video ini, namun pasti ada suatu rencana yang indah yang akan Engkau singkapkan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami membuka hati kami bagi Roh Kudus untuk memimpin kami dalam pengenalan yang lebih dalam akan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabatku, renungan singkat kita kali ini diambil dari Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Kehidupan Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan masyarakat yang dilayaninya membuat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mendapat perhatian dari banyak orang. Ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran bea bait Allah yang perlu dipenuhi oleh Yesus. Secara sosial, tentunya Tuhan Yesus dan para murid tidak dapat menghindari tagihan untuk membayar bea bait Allah yang berjumlah 2 dirham itu. Bagaimana caranya Tuhan Yesus membayar kewajibannya itu? Pada kisah ini, kita akan melihat reaksi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah pelajaran tentang mujizat dan kewajiban untuk memenuhi apa yang harus kita penuhi dalam hidup sebagai masyarakat. Pelajaran yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yesus memenuhi kewajibannya untuk membayar bea bait Allah, ayat 24-25. Pertanyaan seorang pemungut bea bait Allah kepada Petrus memberikan informasi kepada kita bahwa Yesus taat melakukan kewajibannya untuk membayar bea bait Allah. Tentunya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik atas bea atau pajak yang menjadi kewajiban kita untuk kita penuhi. Yang kedua, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ayat 27. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada Petrus untuk melakukan kewajiban mereka saat itu dalam hal membayar bea bait Allah, agar supaya tidak terjadi batu sandungan bagi orang lain. Kearifan dari Tuhan Yesus ini perlu kita contohi, supaya dalam hidup ini sebagai anak-anak terang, kita harus memberikan contoh tentang kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita di masyarakat yang harus dipenuhi. Poin yang ketiga,
mujizat dengan menggunakan sarana ikan. Ayat 27. Tuhan Yesus menunjukkan mujizat kepada Petrus bahwa dalam mulut ikan dia akan menemukan uang 4 dirham untuk membayar bea bait Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mampu menyediakan uang dengan cara-cara yang tidak terduga oleh kita. Tuhan Yesus mengajarkan tentang tanggung jawab kita dan supaya tidak menjadi sandungan bagi orang lain, serta mujizat dari mulut seekor ikan yang di dalamnya terdapat uang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kesimpulan atau kebenaran-kebenaran yang kita dapatkan dari renungan ini adalah kewajiban kita sebagai masyarakat hendaklah kita penuhi sebagai bentuk dari tanggung jawab kita. Sebagai anak-anak terang, kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan Tuhan Yesus bisa bermujizat dengan cara menggunakan ikan untuk menyediakan uang bagi dia dan Petrus untuk membayar bea bait Allah. Sahabatku, demikianlah renungan kita kali ini. Kami berdoa agar video ini dapat memberkati saudara-saudara sekalian, dan apabila saudara menyukai video ini, silahkan like dan subscribe, serta membagikannya agar dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.